Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku fiktif senilai 2,4 miliar rupiah. Penetapan status tersangka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS disampaikan kepada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Ranu Wijaya. Selain PS, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, sekaligus Manajer Bantuan Operasional Sekolah berinisial EE, dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan MP. Ketiga tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan buku di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tebing Tinggi dengan nilai 2,4 miliar rupiah yang berasal dari dana alokasi umum tahun 2020. Namun hingga pencairan seluruh dana proyek buku yang dimaksud tidak diterima pihak sekolah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi mengatakan ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka terkait pengadaan buku panduan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan nilai 2,4 miliar rupiah. Meskipun anggaran yang dimasuk telah terserap 100%, namun bukunya tidak ada atau fiktif. Kita menetapkan 3 tersangka, 1 atas nama PS, 2 EE, inisial EE, ketiga inisial MP. Ketiga tersangka ini kita tetapkan terkait dengan pengadaan buku pendidikan, panduan pendidikan untuk tingkat SD dan SLTP. Dana untuk pengadaan buku ini sebesar 2,4 miliar berasal dari dana alokasi umum Kota Tebing Tinggi. Dalam kasus ini dari hasil penyelidikan tim penyidik didapat bahwa dana ini sudah terserap 100%, namun bukunya tidak ada, artinya fiktif. Pada saat proses pencairan kemarin itu yang 100%, bukunya tidak ada, itu di bulan April. Kemudian setelah tim penyelidik menyelidikin, sehingga Dinas Pendidik ini segera tergesa-gesa untuk mengadakan buku seolah-olah buku itu ada. Inilah contohnya sudah kita sita. Kemudian tim sudah menanyakan hal ini ke ahli pidana, juga ahli perhitungan kerugian negara. Ternyata memang ini masuk tindak pidana korupsi, sehingga kita tetapkan hari ini sebagai tersangka. Hingga kini pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dengan alasan para tersangka kooperatif saat proses pemeriksaan. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.